Berarti wis ya pembukaan wis ya. Belum, ulangi. Awas dari pada akur ya, kalian berdua akur awas. Saya dua menang ketawa dan langsung. Enggak, mungkin itu redaknya tetap kepala sekolah mbak. Oh, kepala sekolah. Soalnya kan direkam ya kan. Oh, Jadi kan kepala sekolah ya. oh iya. Walaupun aku tinggi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Kedungringin, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 4 Kedungringin. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan komunitas belajar SD Negeri 4 Kedungringin yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Ayu Wulandari SPD. Dengan susunan acara, yang pertama sambutan, yang kedua pemateri, yang ketiga penutup. Acara pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasum, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 4 Kedungringin dan tenaga pendidiknya, juga wabil khusus untuk Ibu Winda yang pada kali ini akan menyampaikan materi tentang kegiatan komunitas belajar, materi tentang dimensi budaya positif, diseminasi budaya positif. Saya selaku kepala sekolah pertama memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang banyak memberi nikmat, diantara nikmat sehat, sehingga kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan sekolah ini yang cukup sederhana. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sapaan di jamur kiamat nanti. Untuk pagi hari ini, yang pertama kami merasa berbahagia sekali karena di SD 4 Kedungringin sudah mulai ada kegiatan komunitas belajar yang tentunya dengan kegiatan ini diharapkan akan menambah wawasan pada guru-guru, juga untuk meningkatkan profesionalisme sekaligus mutu pembelajaran di SD 4 Kedungringin ini. Sehingga dengan kegiatan komunitas belajar ini nanti-nantinya dikelak akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Semoga siswa yang mengikuti kegiatan tahun ini dan seterusnya setelah ada komunitas belajar tentunya prestasinya lebih bagus, terutama sekali pada tenaga pendidiknya. Dengan adanya komunitas belajar tentunya diharapkan cara kerja, kinerja guru dan loyalitas serta dedikasi akan meningkat karena terpacu, termotivasi dengan adanya kegiatan komunitas belajar. Yang intinya dengan komunitas belajar ini membuka wacana wawasan pada guru untuk meningkatkan kompetensi pembelajarannya melalui belajar dan belajar. Apalagi sekarang sudah dunia yang cukup canggih dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Sekarang dituntut untuk guru lebih meningkatkan profesionalismenya dan sekaligus kompetensinya, sehingga diharapkan tahun ke depan SD 4 Kedungringin akan lebih bagus dan lebih meningkat. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagai orang yang dituakan di sini, berharap mudah-mudahan dengan kegiatan ini senantiasa membuka wawasan, meningkatkan kemampuan guru untuk pelaksanaan pembelajaran. Sekian dari saya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya.
Saya akhiri usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Karsom yang sudah menyampaikan sambutan. Acara berikutnya, acara inti yang akan disampaikan oleh Bu Winda Ayu Wulandari tentang materi diseminasi budaya positif. Tepuk tangan, kasih aplaus tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan tendik SD Negeri 4 Kedung Ringin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Akhirnya kita bisa melaksanakan komunitas belajar yang berapa kali sudah kita tertunda karena satu dan lain hal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, komunitas belajar yang baru saja kita tumbuhkan, baru saja kita buka, saya akan isi dengan diseminasi budaya positif. Nah, di diseminasi budaya positif ini saya harap setelah saya menyampaikan materi ini, maka kita dapat menumbuhkan budaya positif kita di lingkungan sekolah. Baik, kita awali pembelajaran terkait budaya positif ini dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita selaku guru itu hanya menuntun, bukan mengubah dasarnya manusia. Kita hanya menuntun. Anak didik kita itu datang ke kita itu sudah membawa kodratnya masing-masing, membawa tulisan yang masih samar. Tugas kita itu menebalkan tulisan-tulisan tersebut, bukan mengubahnya. Pada PowerPoint yang saya sajikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya ada budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif itu mencakup beberapa materi. Di antaranya itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelak, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Mari kita bedah bersama-sama masing-masing materi ini. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Nah, kita sebagai guru itu akan memposisikan, mengontrol anak di mana sih? Kita memposisikan anak, kita pelajari. Selanjutnya, cobalah buka. Kita akan bermain sejenak, berpasangan, dua-dua. Nah, Bu Ahyuni, Bu Enti, Bu
Ika, Bu Mia, Bu Ning, sama Bu Gina. Bu Gina pindah ke Gina biar nggak keluar. Oke. Jadi kita permainannya seperti ini, Bu. Salah satu menggenggam tangan, anggap saja di dalam tangan itu ada prinsip penjenengan. Yang satu mencoba untuk membuka. Membukanya itu bisa dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala kanan. Pokoknya bebas. Bagaimana caranya agar teman Anda itu mau membuka kepala tangannya? Monggo, silakan. Ya, kesepakatan yang menggenggam siapa, yang membuka siapa? Boleh tidak lu, boleh domai, boleh berusaha bagaimana membuka tangan. Iya, yang satu nggak mau. Nah, iya. Kalau yang pegang tergantung yang pegang. Kalau mau buka ya silakan bisa. Kalau mau nutup ya nutup. Oke, anggap saja di tangan jenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Monggo, silakan. Berhasil membuka dengan sokongan uang. Ada yang berhasil membuka dengan sandal. Oke. Ada yang gagal karena terlalu cepat. Oke. Lanjut. Apakah Anda A atau B itu berhasil atau tidak? Ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol? Saya sendiri, diri kita sendirilah yang akan memegang kontrol. Itulah yang harus ditanamkan kepada murid-murid kita. Murid kita harus memiliki kendali atau kontrol terhadap dirinya sendiri. Tidak harus, ayo Romewu, kasih pikiran, kan seperti itu biasanya. Itu merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya nanti kita akan dibahas di materi ke depan. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Kita mengetahui kontrol. Kontrol itu berarti kayak remote ya, kontrol seperti itu. Tapi ada yang salah persepsi terkait kontrol. Kita sebagai guru itu tugasnya mengontrol murid-murid. Tapi ada yang salah. Ilusi guru mengontrol murid itu salah. Bahwa murid itu memiliki kontrol diri dalam diri sendiri. Kalau guru mengontrol murid, ayo main B, ayo main C, itu bukan menuntun, itu mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Disiplin gue bermanfaat loh, Cak. Gue kudu kayak dia, gue kudu kayak gue. Nah itu tidak bermanfaat.
dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kowe hal baik itu perlu bu guru sing somai pak guru, bu guru sing somai pak dirun, itu membuat anak merasa bersalah. Iya melatih bu guru itu tidak baik. Itu akan membuat anak tidak pede. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering kali cacat sudah cilik, ngomongin pamer banget, seperti itu kan seringnya. Nah, itu tidak seperti itu. Itulah miskonsepsi teori kontrol. Selanjutnya kita refleksi, meraba diri sendiri. Sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir di suatu pelatihan, dalam hal ini itu bisa hadir dalam mobil ini. Itu motivasinya apa? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia? Atau ingin dilihat, dipuji lingkungan? Atau ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Atau cuma menggugurkan kewajiban dari Pak Eko? Itu, kita refleksi, coba. Ya, kita ambil. Refleksi, kita refleksikan diri kita. Ketika kita mengikuti kegiatan seperti ini, itu motivasinya apa? Motivasi dari luar kah? Kepengen dipuji kah? Kepingin ketong pinter? Kepengen ketong sibuk? Atau menggugurkan kewajiban? Atau takut dimarahi atasan? Refleksikan untuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengubah apa bedanya stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Stimulus respon itu cenderung motivasi dari luar. Anak mau melakukan sesuatu jika diberi hadiah, jika diberi reward. Contohnya tadi, Bu Mia sama Bu Ika mau membuka tangan jika diberi uang. Nah, mau membuka tangan jika dipukul. Itu kan berarti stimulus respon. Stimulusnya apa? Stimulusnya uang. Stimulusnya hukuman. Tapi itu bukan dari dalam diri. Kalau dari dalam diri sendiri, kontrol diri. Oh, saya mau membuka karena itu stimulus dari dalam diri. Itu termasuk teori kontrol. Nah, dari sini kita tahu posisi kita menjadi guru itu biasanya di posisi mana? Kontrol kah atau stimulus respon? Jujur saja Bapak Ibu, kemarin-kemarin saya juga akan membuat bintang kelas, ribet kelas. Sudah saya buat di sama, tinggal print. Ketika anak akan mengerjakan sesuatu, saya kasih bintang 1. Nah, setelah mempelajari ini, oh ternyata itu salah. Itu nanti hasilnya anak itu tidak mau bergerak ketika tidak ada hadiah, ketika tidak ada hukuman. Laura dihukum iki, Laura duit, Laura nilai. Nah, tugas kita itu bagaimana kita mengontrol, memberikan motivasi intrinsik kepada anak-anak agar dapat mengontrol dirinya. Lanjut. Yang kedua itu ada disiplin positif. Kalau kita dengar disiplin di benak jenengan semua itu apa? Apa? Waktu. Patuh. Disiplin. Ada waktu, patuh itu disiplin. Nah, disiplin ternyata itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Setelah disiplin ada disiplin positif. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ketika anak bisa disiplin positif tanpa kita memberi reward, tanpa diancam, tanpa dihukum, itu kita sudah dapat disebut sudah melaksanakan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, segala sesuatu yang terjadi pada manusia, yang terjadi pada kita, yang kita perbuat, itu pasti ada penyebabnya, pendorongnya. Kita bekerja untuk dapat apa? Untuk dapat uang. Kenapa kita bekerja? Nah, untuk memenuhi kebutuhan. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada berkah hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita lihat anak didik kita, oh anak ini nakal, oh anak ini bandel, anak ini tidak mau menulis, kita cari dulu, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contohnya, contoh real, putranya Bu Wahyuni, si Novita Bu, jelas-jelas narik iklan di ngorek pensil, nah Bu Doro pensilnya patah, sudah dikasih pensil katanya besok tidak bawa lagi. Nah kita cari sebenarnya dia itu kenapa? Ternyata setelah kita selidiki, Bu Wahyuni selidiki, si Novita itu tidak memiliki bapak dan ibunya nyunsewnya agak kurang. Nah di sini berarti Novita itu tidak melengkapi kebutuhan dasar manusia, berarti dia itu kurang kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak didik kita melakukan hal sesuatu, ada langsung baik, jangan langsung dimarahi. Kita cari dulu kenapa sih anak ini seperti ini, seperti itu. Bisa diterima ya? Lanjut. Nah, di sini ada kasus. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, apa Agus? Ya, kira-kira apa? Aku bisa terbilang orang bebas. Tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena tidak ada yang membuat. Ya, mungkin ada lagi. Kawanan, boleh. Ini berkali-kali sepertinya ya. Kita lihat, kita analisis. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, kalau kebutuhan bertahan hidupnya, mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Makanya mulanya jaluk-jalukan sana. Yang kedua, mungkin kebutuhan kasih sayang. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Agus ingin diperhatikan teman-temannya. Nah, itu dari kasus ini beberapa anak telah datang, berarti
tidak diketahui, mungkin ada yang cewek, ada yang cowok. Nah, yang ketiga, dari kesenangan, mungkin Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Kan seringkali kita melakukan kayak gitu. Kenapa kamu melakukan kayak gitu? Nggak tahu. Iseng, senang kalau kancane ketul, senang kalau teman-temannya ngadu sama berburu, kan mungkin seperti itu. Selanjutnya kekuasaan, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang terakhir kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Itu beberapa kemungkinan yang bisa kita asumsikan dari kasus tersebut. Selanjutnya, nah ini yang dari tadi kita bicarakan tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Semua perilaku itu memiliki tujuan, tapi tujuannya itu berdasarkan motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berarti ekstrinsik. Kita mengadakan mobil untuk menghindari hukuman, untuk menghindari dimarahi Pak Korwil. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mengerjakan PNM untuk mendapatkan sertifikat. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mengerjakan PMN itu dari hati. Aku kepingin menjadi guru yang berkualitas. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Itu motivasi intrinsik. Nah, tugas kita apa? Tugas kita itu untuk meningkatkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap peserta didik kita agar mereka itu belajar dengan legowo, mereka belajar tidak di bawah tekanan. Aku belajar mesti dikebuki ibunya contohnya. Saya belajar takut dimarahi ayah, saya belajar takut dimarahi guru. Itu motivasi ekstrinsik yang harusnya kita hindari. Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Apa sih bedanya hukuman dengan sanksi atau konsekuensi? Kita punya kasus, banyak kasus kita hari ini. IPA kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Seno, selaku guru matematikanya, menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Nah, yang dilakukan Pak Seno itu menurut jenengan betul atau tidak? Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Apa yang dilakukan Pak Seno menurut jenengan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Mari kita pelajari terkait sanksi dan konsekuensi. Jadi kurang tepat kalau Pak Seno menurut jenengan ya. Menurut jenengan tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman
Apa beda konsekuensi dan hukuman? Hukuman dilakukan kalau siswa tersebut melanggar dan hukuman itu memberi banyak efek ya. Melakukan hukuman dan hukuman itu berdasarkan berat, ambil konsekuensi. Ini perbedaannya. Hukuman konsekuensi restitusi. Hukuman tidak direncana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, contohnya guru yang tidak mengerjakan PR denda 10.000, itu konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau misal bu guru yang tidak mengerjakan PR, bu guru yang tidak piket, disuruh piket membersihkan WC sendiri, itu sudah kesepakatan, dan tapi si anak itu tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Berbeda dengan restitusi. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini yang nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi melalui restitusi kita menciptakan suatu kondisi bagaimana siswa itu dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kamu seperti ini betul apa salah? Menurut kamu betul apa salah? Selanjutnya kamu apa yang akan kamu lakukan? Jadi tidak seperti ini, kamu salah tidak mengerjakan PR. Tidak, kita tidak akan mengejar anak seperti itu. Melalui restitusi. Coba sekarang kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pembelajaran, hukuman. Sudah paham ya, Pak ya? Oh belum. Paham. 5 posisi kontrol. Ini materi ke-6. Ada 5 posisi kontrol. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira kita di posisi mana? Posisi penghukum. Kita lihat untuk video. Ini posisi penghukum. Kira-kira di sini siapa yang suka posisi penghukum? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
kira-kira di posisi penghukum seperti ini? Oh, tidak ada. Oke, setelah di sekolah kita tidak ada yang di posisi penghukum. Posisi penghukum ini memiliki ciri-ciri menghadik, menunduk-nunduk, berkata pinggang, membentak, itu yang ciri-cirinya seperti itu. Berarti dalam posisi kontrol penghukum. Dampaknya apa? Ternyata dengan posisi kontrol yang seperti itu berdampak murid menjadi pemberontak dan pendendam. Selanjutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Ini contohnya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuasa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Cari tempat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu pembuat rasa bersalah. Tadi sudah saya contohkan, salah satu contohkan. Kalau kamu nakal terus, bagaimana guru bisa melaporkan ke Pak Kepala, gitu kan? Dan membuat rasa bersalah. Di sini ciri-cirinya berbicaranya dengan tenang, lemah lembut. Namun kata-katanya menyalahkan murid. Nanti ibu bisa jantungan, gitu kan ya? Itu tadi, itu seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya membawa murid merasa bersalah, identitasnya gagal, rendah diri dan menarik diri. Itu dampak dari pembuat rasa bersalah. Masih ada lagi rasa posisi teman. Kita perhatikan. Itu artisnya, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya kencang, tetap jalan aja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah kalau ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Baik, posisi teman. Nah, itu malah yang sebagai favorit anak-anak ini, Pak Bu. Suaranya ramah, cenderung bersenda-gurau untuk menghangatkan suasana. Kalau kita lihat di sekeliling kita, itu justru guru-guru yang merasa SKSD dengan anak, seringnya malah menggunakan bahasa yang tidak menggunakan bahasa Indonesia seperti teman biasa. Nah, siapa sangka bahwa posisi seperti itu malah membuat murid kenapa tidak mandiri, segalanya hanya pada satu guru itu saja. Nah, dampak yang lain, murid merasa senang, akrab dengan guru, identitas sukses. Namun
itu merupakan motivasi eksternal. Aku gelem karo bu guru karena bu guru itu ramah, selayaknya seperti teman. Namun itu masih dalam motivasi eksternal, bukan internal. Bukan belajar karena dari dalam diri, tapi belajar karena bu gurunya ramah, seperti itu. Lanjut, nanti ada posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas 4 jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu pemantau, ya teman-teman. Nah, posisi pemantau ini cenderung kaku, bersuaranya datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau. Selalu senantiasa memantau. Dampaknya apa? Murid tidak sepenuhnya mandiri karena selalu dipantau. Selanjutnya posisi terakhir itu ada posisi manajer. Posisi ini yang diharapkan dapat kita pelajari, kita terapkan di sekolah kita. Kita lihat bagaimana cara kita menerapkan menjadi posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu yang harus kita pelajari. Jadi peserta didik itu mencari solusi sendiri. Tidak kamu harus menyetel alarm, tidak. Kita hanya memancing. Apa sih yang harus kamu lakukan biar tidak terlambat lagi? Itulah namanya posisi manajer. Posisi ini disarankan untuk memiliki sikap disiplin positif, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ciri-cirinya bagaimana? Suara manajernya netral,
tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, mengajukan pertanyaan yang membuka pikiran murid, membimbing murid untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Kita juga masuk ke nomor 7. Sebentar lagi selesai. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas ini berawal dari peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau kita kenal, kita sepakat. Mari kita sepakati kesepakatan kelas. Biasanya di awal tahun ajaran. Saya punya kesepakatan atau keyakinan kelas di belakang. Itu ada keyakinan kelas. Nanti ketika keyakinan kelas ini berjalan, maka lingkungan kita akan positif. Ketika lingkungan kita positif, artinya kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas bagaimana caranya? First step, masing-masing peserta didik merumuskan keyakinan kelas yang mereka yakini. Ayo kita membuat keyakinan kelas. Biasanya tidak boleh berbicara ketika guru sedang mengajar. Anak-anak menulis sendiri keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dan menyepakati. Apakah sepakat seperti ini? Contohnya, setiap guru memiliki keyakinan kelas masing-masing. Ada guru yang membolehkan minum di kelas boleh. Ada yang tidak membolehkan minum di kelas. Jadi setiap kelas memiliki keyakinan masing-masing sesuai kesepakatan anak-anak kita di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, anak-anak biasanya jawabannya seperti ini. Jangan berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan. Maka kita ubah menjadi kalimat positif. Apa kalimat positifnya kira-kira? Diubah menjadi kalimat positif. Misal, jangan membuang sampah sembarangan, diubah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu. Jangan berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Berarti kalimat positifnya apa? Nah, betul. Perhatikanlah gurumu ketika pembelajaran berlangsung. Dengarkanlah gurumu ketika pembelajaran berlangsung. Dan tadi yang terakhir, dari kata-kata positif itu kita ubah menjadi nilai kebajikan. Nilai kebajikan saya sudah buat di atas. Nilai kebajikan. Contohnya, jangan berangkat terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positifnya, berangkatlah tepat waktu, berangkatlah sebelum bel sekolah. Nah, itu termasuk nilai kebajikan apa? Disiplin. Seperti itu. Ini nanti anak-anak yang menemukan sendiri. Jangan ejek-ejekan. Kalau anak-anak biasanya nulisnya, jangan madani wong tua, seperti itu kan ya. Nanti kita masuknya ke sopan santun. Nanti anak itu menemukan sendiri nilai-nilai kebajikan. Jadi ketika ditanya, kamu melanggar nilai kebajikan apa? Dia bisa jawab. Seperti itu. Itu terkait keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahkan maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan yang sering kita dengar itu nih profil pelajar Pancasila. Itu nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, dan berkreativitas. Ada juga dari lembaga-lembaga lain, masing-masing memiliki nilai kebajikan. Contohnya pramuka. Pramuka juga memiliki nilai kebajikan. Jasa jiwa, itulah nilai kebajikannya. Jadi setelah ini saya harap kita dapat menentukan nilai kebajikan. Anak-anak kita bisa menentukan nilai kebajikan sendiri dan memotivasi secara internal untuk menyepakati, untuk meneladani atau mengikuti nilai kebajikan tersebut.
tidak boleh atau jangan, pasti itu. Setelah itu kita ubah menjadi kita sepakati dulu, ini sepakat tidak, kemudian diubah menjadi kalimat positif, setelah itu diubah menjadi nilai kebajikan. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi. Sebenarnya ujung dari pembelajaran kita kali ini itu ini, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di segitiga restitusi ini ada 3 step. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan terakhir, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Kita tadi dari video tadi kita bisa temukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan menstabilkan identitas. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Contohnya gini, kita bisa memperbaiki masalah ini. Dulu tidak fokus dengan masalah kamu, tapi lebih ke solusinya. Kita cari solusi bareng-bareng ya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Kamu bisa saja bertindak lebih dari ini. Terus ada lagi, mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku yang baru, yang lebih efektif. Tadi di Naren itu aja ya. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, tadi di contoh video tadi Naren kan mau menyetel alarm. Berarti itu dia solusinya dia sendiri. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini kalau untuk anak-anak kita pasti kan bingung. Apa yang kamu yakini? Pasti bingung lah. Tentunya kita harus memberikan keyakinan yang pertama tadi, keyakinan kelasnya itu, kesepakatan kelasnya, nilai-nilai kebajikannya. Baru kita bisa menanyakan ini kepada anak-anak. Penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya laksanakan. Pendek aja, pendek. Saluran. Yang simpel-simpel aja.
Sirapopo. Klik. Nih, slide yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Oke, setelah kita mempelajari ada 8 materi di dalam budaya positif kita, semoga kedepannya kita dapat menciptakan sekolah kita yang memiliki budaya positif dengan memposisikan kita sebagai guru yang menuntun dan memposisikan kita sebagai guru pada tahap kontrol yang mana dan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik kita agar membangun budaya positif di lingkungan belajar mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Winda yang telah menyampaikan materi sangat bagus, semoga bermanfaat bagi kita ini Pak Bu. Acara selesai, ya, sebelum diakhiri mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon kembalian bila ada kelebihan. Demikian, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Winda yang telah menyampaikan aksi nyata. Saya merasa bahagia dan banyak manfaat yang dapat saya diambil dari diseminasi budaya positif, terutama tentang materi miskonsepsi teori kontrol yang ada 4, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan. Saya sebagai seorang pendidik tentunya harus memahami tentang keadaan peserta didik di mana mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda dari latar keluarga yang berbeda-beda. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Winda, semangat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Winda yang telah memberikan materi pada hari ini. Sebelum saya mengikuti kegiatan komunitas belajar tentang diseminasi budaya positif, saya memposisikan diri saya sebagai kontrol peserta didik saya. Ternyata itu salah. Nah, sekarang saya berusaha belajar sebagai seorang pendidik untuk menjadi manajer untuk peserta didik saya. Terima kasih Bu Winda, semangat.